Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua pejuang CPNS? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, masih seperti biasanya, saya di sini akan membahas mengenai soal-soal TIU CPNS, di mana kali ini saya akan mengupas bagaimana trik cepat mengerjakan soal cerita di TIU. Baik, langsung saja kita ke soal. Soal yang pertama, ada soal di mana bentuknya seperti ini, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh Amir dalam membuat kursi adalah 12 jam. Sedangkan waktu yang diperlukan oleh Budi dalam membuat kursi yang sama adalah 8 jam. Jika Amir dan Budi bekerja bersama-sama untuk membuat kursi, maka waktu yang dibutuhkan adalah, baik, kuncinya di sini adalah lihat ada kata-kata bekerja bersama-sama. Berarti ketika ada pertanyaan yang semacam ini, teman-teman tidak usah bingung, langsung saja pakai trik yang ini. Jadi kuncinya adalah pakai rumus pecahan, di mana yang di atas itu perkalian, yang bawah adalah penjumlahan. Jadi saya ulangi kembali, yang di atas dikali, yang di bawah ditambah. Terus kemudian ngisi angkanya seperti apa? Mengisi angkanya adalah tinggal lihat saja di soal itu kan ada angka 12 dan 8. Jadi tinggal teman-teman masukin saja di atas ya 12 kali 8, di bawah ya 12 ditambah 8. Cukup sederhana bukan? Oke, berarti tinggal kita hitung saja, 12 kali 8 itu adalah 96, sedangkan 12 ditambah 8 itu adalah 20. 96 dibagi 20 berapa teman-teman? 4,8. Ini satuannya jam, sedangkan kita lihat opsionalnya. Di opsional itu ada jam dan menit, berarti ada yang harus kita ubah. Yang kita ubah adalah yang di belakang koma, yang koma 8 itu artinya 0,8 kita ubah ke dalam menit. Jam ke menit itu adalah 60 menit, jadi tinggal kita kalikan saja 0,8 itu dikali 60. 0,8 dikali 60 ketemunya adalah 48 menit. Sedangkan yang di depan koma itu tetap, di depan koma kan 4, berarti 4 jamnya tetap. Jadi jawabannya adalah 4 jam 48 menit. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam sebuah perusahaan, satu pekerjaan mampu diselesaikan oleh 8 pekerja senior dalam waktu 3 jam dan mampu diselesaikan oleh 12 pekerja junior dalam waktu 5 jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut jika dilakukan oleh 6 pekerja senior dan 10 pekerja junior? Ini tipenya sebetulnya hampir sama dengan yang pertama tadi, bedanya di sini lebih detail lagi dan ada tambahannya. Jadi bisa dikategorikan ini adalah soal HOTS atau tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi dibanding yang pertama. Teman-teman di sini tinggal melihat saja perbandingannya senilai atau berbalik nilai. Logikanya semakin banyak pekerja berarti waktu yang dibutuhkan itu semakin sedikit. Artinya itu adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang kita soroti dulu. Ada 2 pekerja senior dan juga junior. Yang pertama dulu yang senior. Kita lihat baik-baik di sini yang senior. Di soal itu ada 8 pekerja senior dalam waktu 3 jam. Berarti angkanya tinggal kita kali saja, 8 kali 3. Tinggal nanti dibagi dengan yang ditanyakan. Seniornya itu adalah 6 pekerja senior. Itu yang ditanyakan. Taruh di bagian bawah atau di penyebut. Jadi dibagi 6. Kita coret 3 dan 6-nya, yaitu 1, 2, 8 dibagi 2 ketemunya 4. Kita beralih ke pekerja juniornya. Kita soroti yang pekerja junior. Di situ ada 12 pekerja junior dalam waktu 5 jam. Kita kalikan. Setelah dikalikan nanti dibagi dengan yang ditanyakan.
yang di junior. Yang di junior itu adalah 10 pekerja junior, berarti pembaginya adalah 10. 5 dan 10 kita coret, 1 dan 2, 12 dibagi 2 ketemunya adalah 6. Nah, setelah ketemu 4 senior dan 6 junior, baru kita masuk ke rumus yang seperti di soal pertama, yaitu tinggal pecahan yang atas dikali, yang bawah ditambah. Tinggal masukkan saja angka 4 dan 6 ke dalam pecahan rumus tadi. Kali atas, yang bawah ditambah. Tinggal masukin angka 4 dan 6. Yang atas dikali berarti 4 kali 6, yang bawah 4 ditambah 6. 4 kali 6 24, yang bawah 4 ditambah 6 itu adalah 10. 24 dibagi 10, 2,4 jam. Setelah seperti ini, teman-teman lihat di opsionalnya atau di pilihan gandanya. Di pilihan ganda itu satuannya menit, berarti yang kita ketemu tadi 2,4 jam ini tinggal kita kali dengan 60 supaya berubah jadi menit. 2,4 dikali 60 ketemunya adalah 144 menit. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. 30 orang menghadiri suatu rapat RT. Berapa banyak cara berjabat tangan yang mungkin bisa dilakukan jika setiap orang harus berjabat tangan? Oke, ini kuncinya adalah berjabat tangan. Berjabat tangan berarti kan itu dilakukan oleh 2 orang berpasangan. Oke, rumusnya ketika ada pertanyaan berjabat tangan berarti pakai rumus yang ini, n/2 kali n-1. Pegang rumus ini baik-baik, teman-teman. N-nya ganti dengan orang yang ada di situ ada berapa? 30. Berarti 30/2 dikali 30-1. 30 bagi 2 15, 30-1 29. Jadi 15 dikali 29. Ketemunya adalah 435. Jadi jawabannya adalah yang C. 435 cara berjabat tangan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada 5 orang akan duduk pada kursi yang disusun secara melingkar. Berapa banyak cara yang mungkin dapat disusun? Kata kuncinya di sini adalah duduk secara melingkar. Ketika ada pertanyaan yang duduk melingkar, berarti teman-teman cukup menggunakan rumus n-1 faktorial. Tanda pentung di sini maksudnya adalah faktorial, tinggal dikali nanti semakin menurun angkanya. Contohnya di sini adalah 5 orang, berarti n-nya kita ganti dengan 5. 5 min 1 jadinya 4, ada tanda pentung atau istilahnya ini faktorial. Tinggal dikali saja dengan angka menurun setelah 4. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ketemunya adalah 24. Berarti banyaknya cara yang mungkin dapat disusun adalah 24 cara. Jawabannya yang D. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Jika sisi persegi bertambah 40%, maka luasnya bertambah. Nah, ketika ada soal seperti ini, di sini kan ada kata-kata bertambah 40%. Artinya, yang awal itu adalah 100%, kemudian ditambah 40%. Jadinya adalah 140%. Kemudian luas dari persegi rumusnya adalah sisi kuadrat atau S kuadrat. Nah, S-nya itu adalah yang ini, 140%. 140% kita hilangkan persennya, jadi ketemunya adalah 1,4. Biar teman-teman nggak kebingungan, jadi ubahlah ke dalam bentuk desimal. 1,4 itu sisi, berarti sisi kuadrat 1,4 dikuadratkan. 1,4 dikuadratkan ketemunya adalah 1,96.
Nah, karena yang ditanya di sini adalah bertambahnya berapa luasnya, tinggal teman-teman lihat saja yang di belakang koma. Yang di belakang koma itu adalah 96. Tinggal ditambah persen. Sudah selesai. Berarti jawabannya adalah yang E, 96%. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam sebuah kelas terdapat 20 putra dan 30 putri. Nilai ujian rata-rata putra adalah 65. Berapakah nilai ujian rata-rata putri jika rata-rata kelas tersebut adalah 80? Jadi teman-teman pakai cara yang ini saja, yang lebih sederhana. Teman-teman cukup menggambarkan sebuah garis, sebelah kirinya untuk putra, sebelah kanannya untuk putri. Terus kemudian lihat di sini yang putra itu ada 20. Berarti 20-nya taruh di sebelah bawahnya kolom putra. Yang putri 30 taruh sebelah kanan. Terus kemudian di sini ada nilai rata-rata putranya 65, taruh di kolom bawahnya putra, sedangkan rata-rata kelas 80 itu taruh di tengah-tengahnya, atau rata-rata gabungan, taruh di tengah. Terus kemudian yang ditanyakan adalah nilai ujian rata-rata putri. Berarti kita misalkan yang nilai ujiannya ini adalah X. 30 sama 20 nya kita sederhanakan dulu teman-teman, biar tidak banyak menghitung. Berarti kan kita sederhanakan 2, 3. Terus kemudian yang tengah-tengah juga perlu kita isi, tinggal ditambah. Yang tengah-tengah sini, yang gabungan tinggal kita jumlah saja. 2 tambah 3 berapa? 5. Nah, setelah itu baru kita hitung X-nya itu berapa, tinggal dikali yang atas kali bawah, yang atas kali bawah. 3 kali, kita fokus dulu yang putri, 3 kali X, berarti 3X sama dengan yang gabungan juga sama, atas kali bawah. 5 kali 80 itu adalah 400. Dikurangi dengan yang putra 2 kali 65. 130. Berarti 3X sama dengan 270. 3 sama 270 kita coret, ketemunya adalah 90. Jadi ketemunya di sini adalah rata-rata putrinya 90. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam sebuah kelas, rataan tinggi badan anak laki-laki adalah 173 dan rataan tinggi badan anak perempuan adalah 164. Berapakah perbandingan jumlah anak laki-laki dengan anak perempuan jika rataan tinggi badan kelas tersebut adalah 169? Cara sederhananya gambar seperti yang sebelumnya, yaitu pakai garis lurus saja. Ada kolom laki-laki, ada kolom perempuan. Di sini yang tinggi badan laki-lakinya 173, berarti taruh di bagian bawahnya kolom laki-laki di sebelah kiri. Yang perempuan yaitu 164 taruh di sebelah kanan. Rata-rata gabungannya atau rata-rata kelasnya taruh di tengah. Berarti 169-nya taruh tengah. Kemudian caranya adalah tinggal kalian selisihkan antara kiri dan tengah, tengah dan kanan. 173 dikurangi 169 adalah 4, 169 dikurangi 164 adalah 5. Jangan lupa harus kalian silangkan. Jadi 5 ini punyanya si laki-laki, 4 ini punyanya si perempuan. Jadi harus disilang. Jadi ketika ditanya jumlah perbandingan anak laki-laki dengan perempuan, laki-lakinya adalah 5, perempuannya adalah 4. Jadi 5 banding 4. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dani berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 6 menggunakan mobil dengan kecepatan 75 km per jam. Pada waktu yang sama, Roni berangkat dari Bandung menuju Jakarta dengan kecepatan 55 km per jam. Jarak antara Jakarta dan Bandung 130 km. Pada pukul berapa mereka berpapasan?
Oke, yang perlu digarisbawahi di sini adalah berpapasan. Kemudian berangkatnya waktunya adalah sama. Jadi mereka berdua berangkat pada waktu yang sama, yaitu jam 6 pagi. Maka rumus waktu berpapasan dengan waktu berangkat yang sama adalah W sama dengan S dibagi V1 plus V2. W itu adalah waktu berpapasannya, kemudian S itu adalah jarak, berarti jarak dari Jakarta ke Bandung. V1 adalah kecepatannya si Dani, V2 adalah kecepatannya si Roni. Jadi kita ganti S-nya adalah 130, V1 dan V2-nya 75 dan 55. Jadi 75 dan 55-nya kita jumlahkan. Ketemunya di sini adalah 130 dibagi 130. Ketemunya 1 jam. Nah, nanti 1 jam ini kita jumlahkan dengan waktu berangkatnya mereka, yaitu jam 6 pagi. Tinggal dijumlah 6, tadinya jam 6 ditambah 1 jam kemudian, berarti jam 7. Ketemunya yang C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Arif berangkat dari Bandung menuju Surabaya pada pukul 6.30 menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Yuli berangkat dari Surabaya menuju Bandung pada pukul 7 dengan kecepatan 50 km per jam. Jarak antara Jakarta dan Surabaya 800 km. Pada pukul berapa mereka berpapasan? Di sini juga kata kuncinya adalah berpapasan, tapi bedanya dengan soal sebelumnya, di sini berangkatnya berbeda. Nah, rumusnya juga akan berbeda, waktu berpapasan dengan waktu berangkat yang berbeda. Rumusnya adalah W sama dengan S dikurangi delta S. Delta S maksudnya adalah selisih jaraknya dibagi dengan V1 plus V2. S itu adalah jarak dari Surabaya ke Jakarta. Delta S itu atau selisih jaraknya itu didapatkan dari selisih berangkatnya mereka itu berapa jam dikali dengan kecepatannya. Kecepatan siapa? Kecepatan yang berangkat duluan. Baru dibagi dengan V1. V1 adalah kecepatannya si Arif, V2 itu kecepatannya si Yuli. Kita masukkan S yang pertama di sini adalah 800 karena jarak dari Jakarta ke Surabaya. Kemudian dikurangi dengan yang delta S-nya kita dapatkan dari selisih berangkatnya kedua orang tersebut. Yang satu 6.30, yang satu 7. Berarti selisihnya adalah setengah jam. Ingat, selisihnya ini dijadikan jam, jadi setengah jam. Kemudian kecepatannya punyanya si yang berangkat duluan. Yang berangkat duluan adalah si Arif. Berarti kita kalikan dengan kecepatannya si Arif. 60. 60 dikali setengah jam. Berarti ketemunya adalah 30. Kemudian yang bawah tinggal kita jumlahkan kecepatan kedua orang tersebut. Yaitu 60 ditambah 50. Yang atas itu adalah 770, yang bawah 110. Jadi tinggal kita bagi 770 dibagi 110, ketemunya adalah 7 jam. Kemudian cara menghitung pukul berapa mereka berpapasan, ketemunya ini yang 7 jam kita jumlahkan dengan yang berangkat terakhir. Yang berangkat terakhir itu adalah si Yuli, yaitu jam 7. Berarti jam 7 ditambah dengan 7 jam kemudian. Ketemunya di sini adalah 14. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sinta berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 5 menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam. Yogi berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 5.30 menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak antara Jakarta dan Bandung 150 km. Pada pukul berapa Yogi dapat menyusul? Bedanya dengan soal yang sebelumnya, di sini kata kuncinya adalah menyusul.
Kalau menyusul, rumusnya beda dengan yang tadi. Rumus untuk waktu menyusul itu adalah W sama dengan delta S atau selisih jarak dibagi dengan V1 dikurangi V2. Oke, untuk yang selisih jarak berarti rumusnya seperti tadi, yaitu kita lihat selisih waktu berangkatnya berapa dikali dengan kecepatan yang berangkat duluan. Berarti di sini selisihnya adalah setengah jam karena yang satu berangkat jam 5, yang satunya 5.30. Kan selisihnya 30 menit, tapi ingat dijadikan jam sehingga setengah jam. Kemudian dikali dengan kecepatan. Kecepatan siapa? Kecepatan yang berangkat duluan. Yang berangkat duluan di sini adalah si Sinta, berarti dikali kecepatannya si Sinta. Kecepatannya si Sinta adalah 50 km per jam. Jadi 50 dikali setengah ketemunya adalah 25. Dibagi dengan V1 V2. Nah, di sini itu kecepatan yang tinggi ditaruh di depan, kecepatan yang rendah taruh di belakang. Sehingga 60 dikurangi 50 ketemunya adalah 10. 25 dibagi 10 adalah 2,5 jam. Karena di sini yang ditanyakan pukul berapa, tinggal ditambah saja 2,5 jam setelah yang berangkat terakhir. Yang berangkat terakhir itu pada pukul 05.30. Berarti 05.30 ditambah 2,5 jam. Ketemunya adalah jam 8. Baik, sekian video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini dan juga share ke teman-teman terdekat kalian yang kalian sayangi sehingga banyak yang merasakan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.